Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anda sekalian yang soleh dan solehah, Pak Jaja sampaikan kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI, dan untuk video pembelajaran sekarang adalah bagian bab 11 ya, tata cara bersuci ya. Ada beberapa poin yang akan dijelaskan pada bab ini ya. Yang pertama ada bersuci sebelum beribadah, jadi mengenal tentang arti suci dan yang lainnya. Yang kedua menunjukkan perilaku bersih. Yang ketiga tata cara bersuci, dan yang keempat adalah mempraktikkan bagaimana tata cara bersuci ya. Baik anak-anak sekalian yang Pak Jaja banggakan, sebelum dilanjutkan marilah kita mulai pertemuan ini dengan membacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Anda sekalian yang soleh dan solehah, sebelum pelajaran dimulai, siapkan buku paketnya ya, dan buka halaman 100 sampai 101. Untuk bahasan pada video pembelajaran sekarang yaitu akan membahas tentang bersuci sebelum beribadah. Ya. Baik anak sekalian, apakah antum sudah siap? Ana siap, antum siap, semua siap. Ya. Baik, sebelum ke pembahasan, Pak Jaja akan sampaikan berupa kisah ya yang berkaitan dengan Ahmad dan ayahnya. Siap mendengarkan? Ya. Ahmad dan ayah pergi ke masjid. Mereka masuk lewat serambi. Ahmad melihat ada tulisan batas suci sepatu harus dilepas. Ahmad bertanya kepada ayah, "Ya, arti suci itu apa? Apakah suci sama dengan bersih? Bagaimana cara bersuci? Mengapa kita harus bersuci sebelum beribadah?" Nah, semua yang ditanyakan Ahmad kepada ayahnya ada dalam pembahasan pelajaran yang akan kita bahas sekarang ini, ya. Yuk kita belajar sama-sama. Iya. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, Anda sekalian, ya, dari apa yang disampaikan dari kisah barusan, nah di sana ada beberapa pertanyaan yang akan dijelaskan pada video pembelajaran sekarang ya. Di antaranya tentang apa suci itu. Nah, suci artinya bersih ya. Jadi bersih dari apa? Bersih dari najis ya, bersih dari kotoran. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan suci ya. Jadi sekali lagi suci itu artinya apa? Bersih ya. Kita umat Islam harus bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Nah, istilah lain dari bersuci disebut juga toharoh ya, dalam bahasa Arabnya toharoh ya. Jadi bersuci dalam bahasa Arab artinya toharoh ya. Bersih dari apa? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa bersih dari kotoran dan najis. Apa saja yang harus bersih? Badan kita harus bersih ya. Pakaian kita harus bersih, dan tempat kita sholat, tempat kita ibadah juga harus bersih ya. Makanya ketika antum ingin membersihkan badan dari kotoran dan pun najis, maka antum mandi ya dalam setiap hari. Kita mandi berapa kali? Ya, ada yang 3 kali ya, ada yang pagi ketika subuh,
ada yang menjelang zuhur, ada juga yang menjelang sholat maghrib, yaitu adalah mensucikan badan kita dari apa? Dari kotoran ataupun dari najis. Ya. Pakaian juga sama, ya. Pakaian yang kita pakai kita nggak tahu, karena kita beraktivitas, ya. Apakah pakaian kita kena kotoran? Apakah pakaian kita kena najis? Ya. Maka untuk itu, maka pakaian kita yang dipakai harus dicuci dengan bersih, ya. Kalau ada najisnya maka bersihkan dulu najisnya, baru dibersihkan pakaiannya dengan sabun atau dengan deterjen dan dikeringkan, ya, dijemur. Yang berikutnya adalah bersih dari kotoran dan najis adalah tempat kita sholat khususnya, ataupun secara umum adalah tempat tinggal atau rumah kita. Makanya kita di rumah harus senang bersih-bersih, ya, senang nyapu, senang ngepel, ya. Apalagi kalau yang punya dede, ya, punya dede misalkan dedenya belum sempat pakai pempes, maka pipisnya di mana saja. Nah, itu pun kan berarti lantainya yang kena pipisnya dede, ya itu najis, berarti harus dibersihkan, harus disucikan, ya, diantaranya seperti itu. Anda sekalian yang Pak Jaja banggakan, nah, apa saja yang disebut dengan najis, ya. Jadi najis itu adalah sesuatu yang menghalangi terhadap sahnya ibadah, ya, terhadap jadinya ibadah. Ya, dalam fikih ada 3 najis, ya. Ada najis mughaladoh, ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh. Seperti itu. Nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, contoh dari najis diantaranya air kencing, baik air kencing manusia atau air kencing hewan, ya. Dan termasuk najis juga adalah bangkai, darah, serta nanah, maka itu termasuk najis, ya. Ketika ada di badan kita, ketika nempel di pakaian kita, maka harus dibersihkan. Najis pada badan dan pakaian harus segera dibersihkan, termasuk tempat ibadah harus dibersihkan sebelum kita sholat. Anak-anak sekalian yang Pak Jabangkan, mungkin itu untuk pembahasan dari arti bersih, ya, dari arti suci. Mudah-mudahan antum paham, ya. Untuk tugasnya antum hanya mewarnai saja, ya, di halaman 99, ya, dengan bagus. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.